Syahira tertidur di sofa saat Randy memijat kakinya. Rasa nyaman karena pijatan di kakinya, membuat ia mengantuk dan perlahan-lahan ia terlelap. Ia tidak merasa dalam bahaya, meski di sampingnya ada seorang pria. "Kamu bisa tidur begitu tenang di depan laki-laki seperti ini. Jangan berani tidur di depan laki-laki lain," bisik Randy. Ia menurunkan kaki gadis itu dari pangkuannya ke atas sofa. Randy mengambil selimut di dalam kamar, lalu menyelimuti Syahira. Jam dinding sudah menunjukkan jam 8 malam. Mereka belum makan malam karena lupa. Akibat insiden Sasha hampir tenggelam. Sambil menunggu gadis itu tidur, ia memasak makan malam. Saat Syahira bangun, mereka tinggal makan malam saja. Ia membuat omurice dengan bahan seadanya. Hanya masakan sederhana, tapi cukup menggugah selera. Syahira yang sedang tidur pun terbangun saat wangi dari masakan Randy itu melewati indera penciumannya. "Kamu sedang apa?" tanya Syahira. "Sedang memasak omurice." "Ini sudah selesai, tinggal ditaruh di piring," jawab Randy sambil menaruh nasi ke atas piring lalu membawanya ke meja makan. "Makan terlebih dulu. Aku mau mandi lagi, ada bau masakan yang menempel." "Nanti aku antar kamu pulang," ucap Randy, lalu masuk ke kamar mandi. Setelah mandi, ia keluar hanya memakai handuk yang melilit di bagian bawah tubuhnya. Randy masuk ke kamar, lalu mengganti handuknya dengan setelan piyama tidur. Syahira sedikit bingung. Kenapa pria itu memakai baju tidur? Dia sudah bilang kalau ia akan mengantar Sasha pulang, tapi kenapa memakai baju tidur? Seusai makan, mereka mencuci piring. Bagaikan sepasang pengantin baru, mereka mencuci piring berdua sambil sesekali saling curi-curi pandang, dan tersenyum saat pandangan mereka berdua bertemu. "Bagaimana kakimu?" "Sudah lebih baik. Terima kasih karena sudah membantuku memijat kaki. Aku sudah cukup beristirahat, jadi, aku ingin pulang." "Sebentar, aku pakai jaket dulu," jawab Randy. Ia menyambar kunci mobil dan mengantarkan gadis itu ke rumahnya. Di perjalanan, Randy mengajak gadis itu mengobrol. "Kenapa diam saja? Sejak di ruang makan sampai sekarang kamu diam saja. Apa kamu marah padaku?" tanya Randy. Gadis itu menggeleng pelan. "Tidak sama sekali." "Syukurlah, kalau begitu. Aku pulang dulu," ucap Randy. "Tunggu." Syahira masuk kembali ke mobil Randy. "Ada apa? Ada yang tertinggal?" "Iya." Syahira duduk di samping kemudi. Ia mendaratkan kecupan ringan di pipi Randy. Ini pertama kalinya ia dan Syahira sedekat itu. Apalagi, gadis itu sampai mengecup pipinya. "Selamat malam," ucap Sasha. Ia hendak keluar lagi, tapi Randy menarik tangan Syahira. Ia memberanikan diri untuk mengecup bibir Sasha. Sungguh di luar dugaan karena gadis itu tidak marah atau memberontak. Sebaliknya, Syahira menutup mata dan membalas kecupan itu dengan lembut. Awalnya Randy tercengang, lalu diam-diam ia tersenyum menyadari mereka telah semakin dekat. Mereka terbuai dengan kelembutan bibir pasangan yang mulai terasa semakin dalam. Semakin lama, kecupan itu semakin mengandung undangan hasrat yang menggelora. Randy menurunkan jok tempat Sasha duduk, sehingga mereka berbaring dengan posisi Syahira di bawah. Randy menurunkan kecupannya ke leher Syahira. Terdengar lenguhan pelan dari bibir gadis itu. "Ah!" Randy menggigit kecil leher jenjang itu, meninggalkan tanda kepemilikan yang berwarna merah. Kecupannya kembali mendarat di bibir Sasha. Mereka berpagut, saling bertukar saliva, saling membelitkan lidah dengan tubuh yang semakin terasa panas. Ia segera bangun dan menarik Sasha agar duduk tegak kembali. Ia membenarkan kembali posisi jok mobilnya. Randy terlalu terbawa suasana, hampir saja ia kehilangan kontrol. "Ehem. Mau mampir? Apa boleh?" "Masuklah kalau mau," ucap Syahira. Randy memutuskan masuk dan menyapa kedua orang tua Syahira. "Selamat malam Tante," "Selamat malam Om," sapa Randy. "Aku pamit ke kamar dulu," ucap Syahira. Mereka bertiga mengangguk. Haruna mempersilakan Randy untuk duduk di ruang tamu sambil menunggu Syahira mengganti bajunya dengan piyama tidur. "Nak Randy, katanya Sasha sakit tadi." "Ada apa dengan Sasha?" tanya Haruna. "Benar. Om juga sangat khawatir mendengarnya," timpal Tristan. "Tidak apa-apa Om, Tante. Tidak perlu khawatir. Sasha hanya mengalami kram saat berenang.
Sekarang sudah lebih baik, jawab Randy. Kemudian Haruna yang tadinya duduk di depan, kini berpindah di samping Randy dan bertanya dengan sangat pelan. "Nah Randy, bagaimana perkembangan hubungan kalian?" tanya Haruna. "Jauh lebih baik Tante. Sepertinya, Sasha sudah bisa menerima kehadiran Randy. Semoga Sasha bisa mencintai Randy ke depannya." Haruna dan Tristan tersenyum lega mendengar hal itu. Syahira selesai mengganti baju, lalu menghampiri mereka di ruang tamu. "Ayo, Mama ngomongin aku ya?" tanya Sasha yang heran karena mereka semua terdiam saat ia sampai di ruang tamu. Randy bangun dan berpamitan pada Haruna dan Tristan. "Tidak. Ya kan Nak Randy?" Randy hanya tersenyum saat Haruna bertanya padanya. Kenyataannya, mereka memang sedang membicarakan Syahira. Karena itulah, Randy tidak berani menjawab. Selama ini, ia tidak pernah berbohong pada gadis itu. Jadi, ia sangat tidak bisa jika diajak berbohong. Syahira mengerti arti diamnya Randy. "Tuh kan." Randy saja tidak menjawab iya. "Mama ngomongin kejelekan Sasha ya?" tanya Syahira sambil mengerucutkan bibir tipisnya. Randy berpamitan pada kedua orang tua Sasha. Gadis itu mengantar kekasihnya ke halaman. Sebelum menyalakan mesin mobil, ia berpamitan pada gadis itu. "Selamat malam. Aku jemput kamu besok pagi. Istirahat dan segera tidur," ucap Randy. Syahira hanya mengangguk dengan malu-malu. Ia tak hentinya tersenyum sambil memperhatikan mobil Randy yang sudah menjauh. Dia merasa malu, senang, gugup secara bersamaan. Mungkinkah ini artinya aku sudah jatuh cinta padanya? Ia bergumam sampai di depan kamarnya. Walaupun masih belum menyadari perasaannya dengan pasti, tapi ia mulai merasa jika saat dia bersama dengan Randy, dia merasa nyaman dan bahagia. Memang benar, sekeras-kerasnya batu, tetap bisa hancur terkikis oleh waktu sedikit demi sedikit. Randy dengan sabar mencintai Syahira, meski gadis itu tidak pernah menganggapnya sebagai kekasih. Kini, gadis itu mulai memberikan tanda-tanda bahwa ia memiliki perasaan untuk Randy. 2 bulan yang diminta Randy sudah akan berakhir 2 minggu lagi. Randy harus bersiap pergi ke Jepang untuk melanjutkan studi kuliner di sana. Keduanya memiliki cita-cita yang sama. Mereka sama-sama ingin menjadi seorang chef. Hanya saja, spesialis yang mereka ambil berbeda. Ia ingin menjadi chef pembuat makanan khas Jepang. Sementara Sasha ingin mempelajari kuliner Nusantara. Ia tidak menyangka jika mereka sebenarnya satu kampus. Setelah beberapa waktu terlewati, Randy baru mengatakannya. 2 tahun ke depan, mereka akan dipisahkan oleh jarak antar negara. Sangat disayangkan, ketika gadis itu mulai menyukainya, Randy justru harus pergi. Mereka hanya bisa berhubungan jarak jauh. Namun, ia tidak menyesal sama sekali. Setidaknya, hubungan mereka sekarang sudah lebih jelas. Mereka berpacaran karena saling suka, tidak hanya cinta bertepuk sebelah tangan. Setelah lulus kuliah nanti, Randy berencana melamar Syahira. Mereka bisa membuka resto dan memadukan 2 jenis masakan dari Indo dan Jepang. Sungguh rencana yang sempurna.